Outlook TV. Saya Sri Agustati kembali hadir menemani Anda dalam Bicara Sudut Pandang. Dan pada hari ini Bicara Sudut Pandang edisi spesial Ngopi, Ngobrol Pintar seputar inovasi. Saat ini sudah hadir bersama kita ada Ibu Ino Verwenti Intan, SEMM, selaku Camat Bunga Mayang, Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini biasa dipanggil akrabnya Intan. Intan, ya. Biasanya Ibu Intan ini lebih akrab ketika orang-orang yang lumayan cukup dekat memanggilnya Cak Intan, ya. Iya, baik. Hari ini kita bersama Cak Intan dalam Bicara Sudut Pandang edisi spesial Ngopi, Ngobrol Pintar seputar inovasi. Kita akan membahas seputar inovasi-inovasi apa sih yang sudah dilakukan atau yang baru akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bunga Mayang. Sebelum kita ngobrol-ngobrol seputar inovasi yang dilakukan oleh Kecamatan Bunga Mayang, ini jadi informasi juga untuk Anda semuanya. Cak Intan merupakan satu-satunya camat perempuan di Kabupaten Oku Timur. Untuk saat ini. Untuk saat ini, Cak, ya. Oke. Baik, Cak Intan langsung saja seputar inovasi. Inovasi apa sih yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Bunga Mayang? Inovasi yang sudah kami buat itu pertama kali yaitu Runyam, itu ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Di situ kami memanfaatkan ruang kasih terantip karena memang dia mengamankan dan menertibkan. Jadi di ruangan itulah kami membuat ruang nyaman dan aman bagi perempuan dan anak, di mana inovasi yang kami buat itu adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh dinas itu, maka kami membuat feedback dari kegiatan di dinas itu. Kami mengadakan inovasi supaya apa yang diinginkan, apa yang capaian yang diinginkan oleh dinas itu kami sudah melaksanakannya sesuai dengan yang diharapkan oleh program-program yang ada di dinas, seperti itu. Iya. Perjalanannya sendiri untuk inovasi Runyam itu dimulai dari kapan, Cak? Di Runyam itu kami mulai di awal tahun 2020. 2020. Untuk awalnya. Awalnya waktu itu baru pertama kali jadi camat di Bunga Mayang dilantik. Kami mempunyai ekspektasi terhadap hak-hak anak dan hak-hak perempuan karena ya namanya di desa ya, Mbak. Yeah. Jadi pengetahuan dan wawasan akan hak-hak anak itu masih sangat minim dan sangat kurang. Nah, jadi melalui wadah inovasi itu diharapkan nantinya kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, baik kekerasan bagi perempuan dan kekerasan yang berbasis gender, itu kami mengadakan ruangan itu untuk sebagai ruangan pengaduan. Nah, dari ruangan itu nanti kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan yang memang di dinas tersebut sudah ada tempat-tempatnya. Seperti apa proses pengaduan yang akan dilakukan. Nah, sampai dengan inovasi ini kami buat, alhamdulillah belum pernah terjadi pengaduan terhadap perempuan dan anak. Jadi ruang inovasi ini tetap kami manfaatkan sebagai pemenuhan hak-hak anak. Maka dari sini kami menampung untuk anak-anak yatim, terus yatim piatu. Nah, jadi dalam wadah itu kami mempersilahkan bagi donatur yang ingin menyumbang. Jadi di situ kami ada wadah, ada nama-nama dan ada daftar anak-anak yatim dan yatim piatu yang ada maupun yang disabilitas itu yang ada di wilayah kami sudah kami himpun di dalam wadah ruang nyaman dan aman bagi perempuan dan anak. Alhamdulillah ini mendapat sambutan yang sangat baik sekali dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Malah beliau menjadi donatur tetap di situ. Oke. Nah, Cak Intan, ini alhamdulillah tadi sempat disampaikan bahwa sampai dengan saat ini sejak inovasi ini di-launchingkan gitu, belum ada ya untuk pengaduan-pengaduan buat inovasi Runyam ini. Nah, untuk mensosialisasikan ke masyarakat Bunga Mayang khususnya bahwa
bahwa Kecamatan Bunga Mayang punya nih inovasi runyam. Itu seperti apa prosesnya? Mensosialisasikan inovasi ini kami melalui ketua-ketua tim penggerak PKK desa sekecamatan Bunga Mayang. Setiap kali kami ada perkumpulan, baik itu kegiatan PKK maupun kegiatan desa, ini kami sampaikan. Dan keikutsertaan Karang Taruna, ketua TPKK. Jadi di sini kami selalu suarakan bahwa untuk pencapaian hak-hak anak dan hak perempuan itu kita sudah punya wadahnya. Silakan Bapak Ibu untuk sebagai pelopor dan pelapor itu silakan ke kecamatan, di kantor kecamatan gitu ya, untuk bisa langsung karena memang jadi, ada tempat. Memang hal ini tersosialisasikan dan pada saat itu juga sudah di-launching oleh Ibu Bupati langsung yang meluncing program inovasi ini gitu. Oke, dan untuk pengembangan inovasinya sendiri itu seperti apa? Jadi Mbak, kita pertama kali ngelihat perkembangan inovasi ini, saya menciptakan dan mengadakan inovasi ini, ternyata ini bisa jalan. Nah, ini kita kembangkan lagi untuk di berbagai aspek kehidupan yang ada di Bunga Mayang. Seperti kalau ini kan ada keterpihakan bagi hak-hak perempuan dan anak. Gitu. Nah, sementara kan kita untuk pengembangannya kita punya warga yang mungkin kurang mampu, terus ada lagi warga yang memang cacat, dan memang ada lagi untuk keamanan kenyamanan seperti aman terhadap gangguan dari luar seperti pencurian, dan aman terhadap bencana alam. Nah, makanya itu kami menciptakan satu inovasi berikutnya yang insya Allah ini tahun ini kami ikutkan lagi, dilombakan di Kabupaten Ogan Komering Timur dengan judul Si Jagung, Siap Jaga Lingkungan. Oke, siap jaga lingkungan. Itu ini pengembangan inovasi selanjutnya yang dilakukan oleh Kecamatan Bunga Mayang dan akan diikutsertakan di lomba inovasi tahun ini gitu ya. Nah, boleh sedikit cerita nih Cak Intan untuk inovasi Si Jagung ini sendiri itu seperti apa? Inovasi Si Jagung ini pertama kali ya itu tadi ya Mbak, kami mengembangkan inovasi dari runyam tadi, ternyata ini sudah bisa jalan. Terus untuk Si Jagung, karena dari dinas-dinas seperti Dinas Bencana Alam, Dinas Sosial, dan dinas-dinas lingkungan hidup, seperti mereka kan mempunyai program-program seperti tanggap bencana, tanggap terhadap kebakaran hutan. Nah, jadi untuk hal-hal tersebut biar dari dinas tidak terlalu membingungkan pada saat ke desa, jadi kami membuatlah satu wadah. Jadi pada saat umpamanya dinas lingkungan hidup seperti antisipasi terhadap lingkungan, persiapan untuk kebakaran hutan. Nah, ini memang sudah ada tergabung di wadah Si Jagung tadi. Jadi Si Jagung ini meliputi berbagai macam aspek kehidupan, terutama untuk keamanan dan kenyamanan serta ketertiban bagi masyarakat. Jadi semuanya terhimpun di sini dan melibatkan berbagai stakeholder, kepolisian, TNI, terus ya di situ Babinsa, Babin Kamtipmas ya Mbak ya. Terus ada lagi Karang Taruna seperti itu, termasuk remaja masjid, itu semua kami libatkan. Jadi dia untuk berbagai aspek kehidupan, tapi ini juga stakeholdernya adalah berbagai lapisan masyarakat. Jadi inovasi ini kami ciptakan bahwa rasa aman dan nyaman serta ketertiban itu bukan hanya milik orang-orang yang berkompeten seperti TNI dan Polri, tapi ini adalah milik kita semua. Jadi membiasakan masyarakat berwawasan juga supaya mereka sadar bahwa ketertiban dan keamanan dan kenyamanan lingkungan itu adalah milik kita semua, bukan milik milik aparat tertentu seperti itu. Nah, jadi makanya inilah yang menjadi motivasi kami untuk menciptakan inovasi Si Jagung ini. Iya, jadi mengajak semua kalangan baik itu kalangan masyarakat juga untuk turut bahwa rasa aman itu adalah milik kita dan juga menjadi kebutuhan kita gitu. Jadi bukan hanya pihak kepolisian atau TNI saja yang harus mengamankan, tapi kita semua juga minimal mengamankan diri sendiri. Paling tidak membuka wawasan masyarakat ya Mbak. Jangan sampai seperti ini.
ada pencurian, itulah polisinya terlambat datang. Ya kan ini bukan tugas Bapak polisi saja, itu tugas kita juga menjaga lingkungan seperti itu. Oke. Baik, pemirsa Buku TV menarik berminyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kecamatan Bunga Mayang, dan kita akan kembali mengupas inovasi apa saja sih yang masih terus dilakukan atau yang mungkin akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bunga Mayang. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Buku TV, kembali lagi bersama saya Sri Agustati dan Ibu Ino Verwenti Intan SEMM, ya, Ca Intan deh yang biasa akrab disapa. Kayaknya lebih apa ya, lebih familiar ya. Selaku Camat Bunga Mayang, kita ngobrol-ngobrol dalam ngobrol pintar seputar inovasi pada hari ini. Nah, Ca Intan tadi sudah sempat digambarkan seperti apa sih inovasi-inovasi yang dilakukan, mulai dari runyam, kemudian dilanjutkan dengan pengembangannya si jagung. Nah, kabarnya juga inovasi runyam ini diikut sertakan di lomba tingkat provinsi dan mendapatkan apresiasi. Ini boleh sedikit cerita nih, Ca? Itu alhamdulillah runyam kami ikutkan di inovasi tingkat provinsi di akhir tahun 2020. Itu mendapatkan juara ketiga. Ketiga. Jadi saya pada saat itu sebagai camat inovator. Ya. Untuk kategori camat inovatif. Oke. Nah, jadi pada saat itu ada di Geria Agung, itu acaranya penghargaan untuk inovator seprovinsi Sumatera Selatan. Oke, dan inovasi runyam menjadi salah satu yang mendapatkan juara ketiga tingkat provinsi Sumatera Selatan pada saat itu. Dan Ca Intan selaku camatnya menjadi camat yang kategori camat inovatif Sumatera Selatan ya. Nah, untuk si jagung sendiri, kalau si jagung kemarin itu Mbak, kami juga ikut di provinsi, kami mendapatkan juara 3 harapan untuk tingkat provinsi Sumatera Selatan ya. Oke. Nah, selanjutnya ada pengembangan apa lagi nih dari inovasi-inovasi yang dilakukan di Kecamatan Bunga Mayang? Itu tadi mengawali dari berbagai macam aspek kehidupan dan apa yang terjadi di masyarakat. Makanya kami juga untuk ke depan itu insya Allah kami kembangkan ada lagi inovasi yang mencakup tentang penertiban perpajakan, yaitu meranja. Iya, membasuh kita meranja itu baru naik. Iya, dan itu boleh sedikit bocorannya sebelum diikut sertakan di lomba inovasi. Nah, inovasi meranja ini seperti apa prosesnya? Meranja itu menertibkan administrasi pajak, terutama di desa-desa, Mbak, yang selama ini karena pencapaian target-target PBB pajak daerah itu tidak maksimal. Nah, makanya kami menyisir ke desa-desa itu apa kendalanya sehingga hal-hal ini tidak tercapai dengan maksimal. Karena kalau memang partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu sudah sangat besar sekali, dan wawasan masyarakat akan hal itu sudah sedemikian besarnya. Nah, ini kami sisir lagi apa kendala yang ada di kegiatan tersebut sehingga tidak maksimalnya pencapaian target pajak daerah di Oku Timur seperti itu. Nah, setelah dilakukan penyisiran ini ya, apa yang menjadi yang menjadi permasalahan terutama di Kecamatan Bunga Mayang? Sampai dengan saat ini ya kami sudah menemukan beberapa masalahnya, dan melalui inovasi ini insya Allah masalah-masalah ini nantinya akan bisa teratasi dengan gencarnya kami melakukan sosialisasi di desa-desa dan bahkan sampai ke tingkat
RW dan RT seperti itu. Oke. Prosedur inovasi meranjak ini sendiri seperti apa prosesnya? Prosesnya itu yang pertama ya kami mengajak stakeholder yang terlibat di dalam hal ini dan langsung sharing ya Mbak. Ini masalah yang kita hadapi ini seperti apa. Nah dari kita sering sharing dan mengadakan rapat koordinasi sehingga timbullah masalah-masalah yang memang harus kita pecahkan seperti itu. Nah, jadi dari masalah-masalah ini kami tampung masalah-masalah ini, kami inventarisir. Nah dari sini juga kami insya Allah akan memberikan solusi-solusi apa sehingga masalah ini bisa terpecahkan dan apa yang menjadi target pemerintah Kabupaten Oku Timur ini bisa tercapai seperti itu. Terutama untuk perpajakan ya, pendapatan asli daerah gitu ya, supaya masyarakat tadi sudah sempat disampaikan bahwa antusias masyarakat untuk bayar pajak itu sudah lumayan cukup tinggi gitu kan, tapi memang ada hal-hal yang kadang-kadang membuat mereka tidak bayar pajak atau mungkin juga barangkali surat pajaknya yang tidak sampai atau seperti apa banyak gitu hal-hal teknis yang kita temui di lapangan Mbak, seperti ini. Makanya saya punya tanah nih, tanahnya udah saya jual, tetapi pada saat penagihan pajaknya masih ditagihkan kepada saya, sementara kepemilikan tanah ini sudah kepada Mbak Sri umpamanya seperti itu. Nah ini salah satu ya Mbak, ini salah satu yang permasalahan gitu ya. Dan masih banyak lagi, ada beberapa yang memang sudah kami inventarisir dan itu menjadi tugas kami melalui inovasi ini untuk melakukan pemecahan-pemecahan terhadap masalah tersebut sehingga akan ada solusinya supaya kendala-kendala ini tidak terjadi lagi ke depan. Oke, supaya masyarakat yang memang sudah punya niat untuk bayar pajak tidak lagi ragu untuk bayar pajak gitu ya, dan juga masalah kendala-kendala lain mungkin jarak dan lain sebagainya juga dicarikan solusinya melalui inovasi yang dilakukan. Iya, baik. Oke, Cak Intan, sangat menarik ya inovasi-inovasi yang dilakukan di Kecamatan Bunga Mayang. Bagaimana tadi tentang hak perempuan dan anak, kemudian juga lingkungan, dan dilanjutkan dengan administrasi ya, penertiban administrasi pajak ya di Kecamatan Bunga Mayang. Dan kita berharap bersama bahwa inovasi-inovasi yang sudah berjalan ini dapat terus berkembang ya, kemudian juga memberikan banyak manfaat terutama bagi masyarakat ya, khususnya di Kecamatan Bunga Mayang. Baik pemirsa Oku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kita seputar inovasi yang dilakukan oleh Kecamatan Bunga Mayang. Nah terakhir nih Cak Intan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, statement terakhir ya seputar inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kecamatan Bunga Mayang. Alhamdulillah, saya mengawali program-program inovasi ini adalah adanya program inovasi dari pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sehingga dengan adanya program inovasi ini melahirkan inovator-inovator di mana yang kami lakukan sebagai inovator itu adalah mempunyai manfaat dan mempunyai nilai supaya apa yang menjadi target dan apa yang menjadi program-program pemerintah itu dapat tercapai dengan maksimal. Oke, baik. Inilah ngobrol-ngobrol kita dalam Bicara Sudut Pandang edisi spesial Ngobrol Pintar seputar inovasi bersama Cak Intan selaku Camat Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur. Dan kita berharap bersama bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan ya tidak hanya di Kecamatan Bunga Mayang, mungkin di kecamatan-kecamatan yang lain ini akan terus dapat memberikan manfaat dan juga memudahkan khususnya bagi masyarakat di kecamatan masing-masing. Selesai sudah dalam Bicara Sudut Pandang kita pada hari ini. Saya Sri Agustati, saya Inover Wenti Intan, Camat Kecamatan Bunga Mayang, mengucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.